Kita lanjutkan bahwa Ini setelah sudah unsur kelima atau aspek kelima dari regulasi emosi adalah response modulation atau mengubah tanggapan. Nah, jadi emosi itu reaksi. Reaksi atas apa? Atas rangsangan atau stimulus. Nah, ini stimulus, dia mengarah kepada seseorang, individu lain. Maka begitu sampai di individu yang ini, dia membalasnya dengan respon emosi apapun itu. Nah, stimulus itu bisa berupa peristiwa atau perbuatan, perlakuan orang, bisa jadi juga merupakan pernyataan, kata-kata dari orang lain yang dapat menyebabkan reaksi emosi berupa sedih, marah, takut, ya, dan lain-lain. Pokoknya emosi-emosi yang kita sudah sebutkan di atas. Apa itu mengubah tanggapan? Nah, ini mengubah atau mengganti. Jadi kalau tadi emosi marah, ganti. Pokoknya yang tadi emosi negatif, ganti jadi emosi yang positif. Sekurang-kurangnya emosi negatif itu bisa dinetralisir, tidak semakin meninggi. Caranya apa? Nih, sederhana. Tarik nafas dalam-dalam atau lakukan meditasi kontemplasi. Nah, perlu dimengerti tarik nafas dalam-dalam di sini adalah tarik nafas dalam-dalam yang terlatih, yang memang melatih pernapasan. Jadi bukan ketika orang suntuk lalu tarik nafas begini, bukan itu. Itu malah sering-sering bisa rusak jantungnya, ya, atau lambungnya, atau paru-parunya. Bukan itu. Jadi yang dimaksud ini gimana? Misalnya latihan tarik nafas dalam-dalam pelan-pelan, hitung 1 sampai 10, tahan, hitung 1 sampai 10, lepaskan perlahan 1 sampai 10. Nah, hari ini latih, hari ini latih, lama-lama ini menjadi bisa. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan latihan pernapasan? Maka ingat, emosi itu tidak hanya rasa, tidak hanya perasaan, tapi juga ada unsur fisikalnya, unsur saraf dan darah. Ketika kita melakukan latihan pernapasan, maka saraf-saraf dan darah itu bereaksi, sekurang-kurangnya dia jadi mengendur, rileks. Beda kalau kita takut atau marah, maka dia kencang, kuat, darah berpacu kencang. Nah, dengan latihan itu dia menjadi cooling down, turun pelan-pelan, ya. Atau melakukan meditasi kontemplasi. Tapi meditasi kontemplasi ini pun nggak bisa dilakukan sendiri, butuh pembimbing. Ya, kalau nggak nanti bisa tersesat. Nah, maka kita lanjutkan dengan langkah yang keenam, yaitu berkonsultasi. Konsultasikan emosimu kepada orang yang profesional. Siapa itu? Satu psikiater, yang kedua psikolog. Apa bedanya? Psikiater adalah orang yang kuliah di Fakultas Kedokteran, dokter memang, tapi kemudian dia melanjut ke psikologi klinis. Ya, maka dia disebut psikiater. Dia kalau pasien datang, dia perlakukan sama dengan dokter lain memperlakukan pasien. Akan periksa tensi, periksa timbang panas, dan sebagainya. Dan dia nanti ketika sudah menemukan penyakit pasien, dia meresep obat. Jadi pasiennya minum obat. Ya. Beda dengan psikolog. Psikolog itu apa? Orang yang S1-nya psikologi. Ya. Dan lanjut juga psikologi. Jadi dia memang betul-betul mengambil jurusan psikologi, khususnya mungkin psikologi klinis juga dan lain-lain, ya. Nah, karena berbidang-bidang juga ini psikolog. Nah, jadi pasien datang ke psikolog, dia bisa jadi juga mungkin periksa tensi ya atau timbang panas. Tapi intinya dia nanti ada di wawancara. Dia akan membongkar masalah-masalah. Baru nanti memberi terapi, oh kamu lakukan ini, lakukan itu. Itu bedanya. Nah, cuma ada asumsi negatif di masyarakat kita kalau pergi ke sini ke psikolog atau psikiater,
dikirain udah orang gila. Nah, nggak bener. Tidak harus nunggu gila baru boleh ke psikiater atau psikolog. Jangan sampai gila. Sebelum gila pergilah ke sana konsultasi. Itu. Dan yang ketujuh adalah emotion transcendentation, mentransendensikan emosi. Kenapa? Ya, langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga belum tentu berhasil. Maka jurus terakhir adalah transendensi. Apa itu transendensi? Menyerahkan emosi tersebut kepada Tuhan. Artinya, orang masuk ke dalam dunia spiritual. Bagaimana caranya? Sendiri sebenarnya berat, bahkan bisa tersesat. Ya, maka bagus minta bantuan pendampingan dari profesional di bidang spiritual. Siapa itu? Ya, kalau kita Katolik mungkin suster, frater, bruder, pastor, atau para pendoa. Ya, minta bimbingan, arahan. Ada di gereja Katolik juga para pendoa yang mungkin mereka menyebutnya karismatik, mungkin menyebutnya KTM, mungkin menyebutnya Maria MI itu ya. Saya lupa apa kepanjangannya. Ya. Ya, silakan berkonsultasi supaya emosi kita itu bersama-sama dengan dia diserahkan kepada Tuhan. Karena sendiri juga kalau sudah parah sulit. Bagus kita meminta pendampingan dari orang yang profesional di bidang itu. Ya, jadi begitu mengenai 7 aspek regulasi emosi. Ya, semoga ini ada manfaatnya. Terima kasih. Pak Silap, cepet, cepet bangun. Dasar males. Masih mending gua kasih makan. Bisa cepet gak? Iya. Pagi Pak. Silakan duduk Pak. Ya. Ya. Coba deh Bapak lihat perubahan yang terjadi pada nilai Risa semester ini. Ini emang males Bu, saya juga udah capek. Apa nih? Lihat tuh, udah merah semua. Mau jadi apa kamu? Nilai ulang kayak begini semua? Hah? Kesana belajar. Papa tuh biaya kamu tuh mahal-mahal. Harusnya kamu tuh belajar lebih rajin lagi. Ngapain kamu tidur situ? Aku pengen makan sama. Udah, gak usah baik alasan. Tidur sana, masuk kamar sekarang. Kenapa sih mama pulang? Udah, gak usah baik ngomong. Aduh, bikin ribet aja. Udah urusin tuh anak kamu. Aku capek. Risa! Risa! Lama banget sih. Nih bawa barang-barang mami cepet. Aduh, kamu gimana sih? Bawa barang segini aja nggak bisa. Barang-barang mau mahal ini. Kita balik. Maaf nih. Ini bawa semuanya. Claudia. Risa, mau ikut kita pulang bareng? Makasih tante, nggak usah. Nanti aku juga dijemput sama mami kok. Oh, oke. Kalau gitu kita pulang duluan ya. Iya. Dah. Hati-hati ya. Ya, dah.
Dari mana kamu jam segini? Nggak tahu diri. Pengajar. Ini jam 12 Iya, dari malam. kantor aku baru kelar meeting. Bohong kamu. Pasti kamu sudah. Ah! Apa? Kamu mau tampar aku? Tampar lagi, tampar. Kamu harus selalu hormat sama orang tua kamu ya. Kamu harus selalu sayang sama mereka. Mama sayang banget sama kamu. Rasa juga sayang sama mama. Rasa janji, Ma. Rasa gak akan ngecewain mama. Rasa kangen. Kamu sudah berapa tahun di sini kerja? Kamu sudah banyak merugikan perusahaan. Tapi Pak, ini laporan seperti biasa saya Saya buat, sudah Bapak. bilang, saya rugi besar atas pekerjaan kamu. Kamu sekarang keluar, Tapi, tapi ini hari terakhir buat kamu. Saya minta maaf. Sudah, ini kamu bawa laporannya. Tapi Pak, Bapak nggak bisa begitu. Pak, Sudah keluar kamu sekarang. Keluar. Ma, kamu mau kemana? Aku mau pergi dari rumah ini. Kamu nggak bisa pergi gitu aja dong. Aku udah gak sanggup tinggal di sini ngurusin anak kamu yang bisa diurusin itu. Kamu aja ngasih uang aku pas-pasan. Kurang apa lagi, Ma? Kurang Ah, apa udah, lagi? aku gak mau, aku mau pergi. Ma, jangan pergi, Ma. Ma. Risa. 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 Risa, kamu di mana, Nak? Jangan tinggalin Papa. Papa, Risa. Risa. Risa, maafin Papa. Bapak udah sering nyakitin kamu, Nak. Dan sekarang cuma kamu yang Papa punya.
Papa sayang sama Risa. Ayahku, jangan bersedih. Tersenyum Sini kamu. lagi. Sini. Ibuku, jangan Ini pasti kerjaan kamu, kan? bersedih. Sini kamu. Dasar anak nakal. Apabila Hah? Kamu tahu papa belinya tuh mahal? Hah? Kamu rusakin. banyak yang aku tak tahu. Dasar. Dan langkahku aku akan terus berusaha untuk banggakan ayah ibu. Ayah ibuku, jangan bersedih. Ku ingin melihatmu bahagia. Kenapa nggak aku saja? Ayah dan ibu, lindungi Kenapa nggak aku saja?